otorita dalam hidup kami, terang bagi jalan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu melewati hari-hari ini. Tapi kami semua bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang mau datang ke dunia untuk memberikan kami hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati datang merendahkan diri di hadapan-Mu, akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan konsentrasi yang baik, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami hanya terfokus kepada Allah saja. Segala hal yang ingin mengganggu kami pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang menaungi hidup kami. Engkau berkati secara khusus hamba-Mu, Engkau berlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya silakan duduk kembali. Shalom. 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 Selamat Natal. Selamat Natal jemaat Tuhan semua. Selamat Natal. Selamat Natal juga kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita bisa beribadah di hadapan Tuhan dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Haleluya. Ya, ini dalam minggu ini hari yang ketiga kita beribadah di tempat ini. Luar biasa ya. Hanya di tahun 2021 kita bisa ibadah secara berturut-turut 3 kali, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita tidak tahu tahun depan Natalnya masih Jumat, Sabtu, Minggu atau enggak. Ya. Jadi momen ini jangan sampai kita lewatkan ya. Kita bersyukur ya, kita berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, kalau Jumat yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa ketika Yesus melawat hidup kita akan terjadi kelepasan bagi kita. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Amin. Kemarin Pak Hendrawan menyampaikan bahwa Allah datang ke dunia untuk memberikan kita hidup karena kasih-Nya besar, menjamin hidup kita, memberikan kehidupan yang kekal. Ya, masih hari ini kita masih berbicara seputar Natal. Ya, karena bulan-bulan ini masih suasana Natal. Kemarin Natal secara dunia kan dirayakan, bukan hanya di Curug, tetapi seluruh dunia merayakan hari Natal. Ada yang menonton TVRI semalam? Nah, acara Natal juga semalam di TVRI. Bagus acaranya. Baik Bapak Ibu Saudara, karena kita masih dalam suasana Natal, mari kita membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Lukas. Lukas 2. Lukas 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lukas 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Baik, nanti kita akan bacakan secara silih berganti. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu menjadi warga negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki
anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah membacakan firman Tuhan. Ya, kalau judulnya dari Lembaga Alkitab Indonesia, Kelahiran Kristus. Ya, kelahiran seorang sang raja. Kalau kita baca di ayat pertama, pada waktu itu berarti ini ada dua yang akan kita pelajari. Ya, pemimpin secara dunia. Kalau kita baca di ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Berarti ini kaisar ini adalah seorang pemimpin di dunia. Pemimpin di dunia beda dengan pemimpin yang kita pelajari hari ini. Pemimpin di dunia memiliki pemikiran yang berbeda dengan pemimpin yang hendak kita pelajari pagi hari ini. Kita bisa lihat saat ini bagaimana sih pemimpin dunia ini. Di negara kita ini seperti apa pemimpin kita. Tetapi kita mau belajar hari ini, pemimpin bukan hanya memimpin secara rohani, tetapi memimpin kita ke jalan yang benar dan memberikan jaminan bagi kita akan masuk surga. Kalau di dunia bisa memimpin kita dengan program-program yang banyak, dengan berbagai motivasi supaya kita bisa capai target. Mau berhasil, engkau harus melakukan ini. Mau mendapatkan emas, engkau harus melakukan ini. Mau mendapatkan hadiah, engkau harus bekerja. Mau mendapatkan hadiah di tanggal 31, ya, bayar harga. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selama setahun. Pasti saya dapat hadiah lagi tahun ini karena saya sudah selesai baca. Tahun kemarin kan saya dapat juga, ada berliannya. Nggak tahu ada berlian lagi nggak tahun ini. Kita bersyukur, tetapi Allah kita memimpin kita ke arah yang benar. Bahkan Dia merancangkan rancangan yang indah dalam hidup kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kesusahan. Tetapi Tuhan merancang itu semua untuk kita sejahtera, untuk kita damai. Kalau pemimpin di dunia sering membuat kita deg-degan, dia pecat saya apa enggak ya, dia marahin saya apa enggak ya. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Tetapi kalau bos kita di dunia, kita sering kali deg-degan. Kita mau datang menghadap, kita enggak deg-degan. Tetapi hari ini kita mau belajar Natal, ya, adalah kelahiran Kristus. Kalau kita sudah mendengar kata Natal, kita sudah sukacita semua. Kenapa? Karena saya mau beli pohon Natal yang indah, saya mau hias, saya mau beli lampu kelap-kelip, gitu ya, supaya indah di rumah. Saya mau putar lagu-lagu Natal. Nggak tahu kok cuma di bulan Desember lagu-lagu Natal muncul. Dari Januari sampai November nggak ada lagu Natal. Nggak ada, kecuali di bulan Desember. Dimulai dari tanggal 1. Hai dunia gembiralah. Di HP juga diputar terus. Kalau dari bulan Januari sampai November nggak ada lagu Natal. Pasti yang ada entah apa. Ya,
Entah apa yang merasukimu katanya. Tetapi sungguh luar biasa ya, kita mau merayakan Natal, mau menyambut Sang Raja kita. Apakah yang harus kita pelajari di pagi hari ini? Ya, pada saat Maria dan Yusuf, kalau kita baca kisahnya di Matius beda lagi ceritanya, memang sambung menyambung. Ya, kalau di Matius menceritakan bagaimana kronologisnya semua. Kalau ini di Lukas kita diajak untuk membedakan pemimpin dunia dan pemimpin yang memimpin kita ke jalan yang benar. Pemimpin yang menyelamatkan, bukan pemimpin yang menakutkan. Makanya kita bersyukur jikalau kita ada di dalam Kristus, pemimpin kita adalah pemimpin yang menuntun kita ke jalan yang benar. Natal berbicara tentang anugerah Tuhan dalam hidup kita. Natal berbicara tentang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus mau lahir ke dunia, mau datang ke dunia untuk memberikan hidup bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara semua, bagi jemaat Tuhan semua. Yesus lahir dalam kesederhanaan, paling sederhana. Kalau kita baca, kita fokus di ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini sebuah perjuangan bagi hidup Maria untuk melahirkan anaknya dari kota. Ya, kalau kita baca tadi dari ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Berarti perjalanan mereka sungguh jauh, sungguh melelahkan. Jalan kaki, tidak pakai mobil, tidak pakai beca. Karena saat itu belum ada mobil, becak juga belum ada. Adanya kuda. Luar biasa. Dari kota ke kota. Kalau sekarang ibu-ibu yang mengandung jarang jalan kaki, pasti naik motor paling tidak. Jarang jalan kaki, kemana-mana pasti diantar. Hati-hati, jangan. Baik-baik di jalan. Kalau Maria tidak seperti zaman sekarang ini. Ketika tiba waktunya untuk melahirkan, tidak ada sebuah pilihan. Harus melahirkan di tempat yang sederhana, paling sederhana. Kalau kita melahirkannya, kalau zaman sekarang ini, kalau kita bandingkan, kalau mereka kita bisa pilih mau normal apa sesar. Ya, kita tinggal pilih, saya mau sesar aja cepat, 15 menit sudah ada suara anak. Kalau normal lama, mulus-mulus. Nggak juga. Ya, yang melahirkan normal tidak menerima dengan ini. Kalau saya melahirkan secara sesar, bisa menerimanya. 15 kemudian sudah ada suara bayi, tangisan. Kita senang. Ya, saya melahirkan cara sesar 3 kali. Tidak lama-lama, ada 15 menit. Paling dokternya mengatakan, "Udah siap, Bu?" "Sudah siap." Langsung bergerak semua. Saya sih dengar-dengar, tapi saya tidak merasakan. Karena sudah disuntik. Ya.
luar biasa. Yang normal juga sama, pasti sakit. Tapi ini Ibu Maria, Ibu Maria sungguh luar biasa. Tidak ada sebuah pilihan. Kalau sekarang ada pilihannya, mau tanggal berapa lahirnya? Oh, saya mau tanggal cantik. Kalau saat itu malah tidak ada pilihan, mau tanggal cantik apa mau tanggal tidak cantik. Semua tanggal cantik. Kalau zaman sekarang tinggal pilih, enak sih sekarang melahirkan. Mau tanggal cantik 10-10, 12-12, 9-9. Hans aja yang tanggal cantik anak saya. 18 bulan Agustus tahun 2018. Kalau yang lain-lainnya pengen seperti itu, tetapi Tuhan berkata tidak sesuai dengan rencanamu. Jadi seperti itu sakit. Maria juga merasakan sakit yang sungguh luar biasa. Tetapi karena tidak ada pilihan, harus melahirkan di tempat yang tidak layak. Tidak layak bagi setiap orang untuk melahirkan di situ karena bau. Kalau mau merayakan Natal sekarang, kalau kita bikin kandang domba, sekarang nggak ada bau-baunya. Kalau bikin tempat Yesus lahir, kita bikin sekarang tempatnya, kandangnya, nggak ada bau sapi, semua wangi. Kalau dulu bau tempatnya. Luar biasa. Apa yang kita ambil? Makna apa yang kita ambil dalam hal ini? Yesus lahir di dalam kesederhanaan, bukan di tempat yang mewah. Kenapa? Kalau Yesus lahir di tempat yang mewah, mungkin para gembala saat itu tidak akan datang untuk menjenguk. Pasti malu dengan keadaan, gimana dong? Aku mau kasih kado apa dong? Apa lagi lahirnya di tempat yang sangat mewah, di istana lahirnya. Tetapi Yesus lahir di tempat yang sangat tidak layak. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa seberapapun keadaan kita, Yesus selalu ada bagi kita semua. Yesus tidak lahir di dalam kemewahan. Mau mengajak kita supaya kita juga hidup seperti Yesus. Yesus bisa saja lahir di istana, bisa saja lahir di rumah sakit yang mewah dengan berbagai peralatan yang canggih, tetapi mau lahir di tempat yang tidak layak, supaya semua orang, supaya setiap umat manusia tidak merasa segan datang kepada Yesus. Kalau kita menghadap raja, kita kan segan, kita persiapannya matang, kita udah bagusin rambut kita, bedak kita sudah bagusin semuanya kita persiapkan dengan baik. Kita sudah mandi, kita sudah dandan semuanya, rapi tentunya, baju kita disetrika. Karena kita mau menghadap kaisar, kita mau menghadap presiden, tetapi Allah kita mengajak kita. Tidak perlu dengan kemewahan, tidak perlu dengan pernak-pernik yang sungguh meriah, tetapi jikalau hatimu engkau berikan kepada saya sudah sungguh senang. Amin. Yesus mau hati kita. Yesus mau agar kita hidup di dalam kesederhanaan. Sederhana bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sederhana mampu memberikan
cahaya bagi orang lain. Amin. Yesus lahir dalam kesederhanaan, memberikan cintanya kepada kita. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit bagi kita. Kelahiran Kristus tidak bisa dipisahkan dengan kematian dan kebangkitannya. Itu adalah serentetan semua. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit bagi kita. Amin. Amin. Kita semua jemaat Tuhan, mari di perayaan yang spesial ini, perayaan Natal tahun ini, marilah kita hidup sederhana tetapi berdampak bagi hidup orang lain. Dampaknya seperti apa? Kita bisa memancarkan kasih Allah kepada orang lain. Kita bisa memancarkan sukacita kepada orang lain. Kita bisa memancarkan kebahagiaan kepada orang lain. Kita bisa memancarkan keceriaan kepada orang lain. Bukan dengan beban yang berat. Ada apa, Bu? Udah gelap dunia ini. Emang sudah malam? Belum sih. Oh, kok bisa? Ya, begitulah, Bu. Tetapi kalau kita selalu pancarkan keceriaan kepada orang lain, maka apapun beban yang dihadapi oleh jemaat yang lain akan sukacita akan cerah-ceria. Kenapa? Karena kita bisa memancarkan keceriaan kepada jemaat yang lain. Bukan keegoisan yang kita pancarkan, bukan kepahitan yang kita pancarkan kepada orang lain, tetapi keceriaan, kasih Allah kita pancarkan kepada orang lain. Amin. Amin. Apapun yang kita alami di tahun 2021 ini, jangan sampai kita bawa lagi di tahun 2022. Karena angkanya sudah beda. 22. Sama lagi ya, 22. Iya. Tahun 2022 tanggal cantik. Tahun cantik. Semuanya cantik. Tidak ada yang tidak cantik. Tetapi kalau di tahun cantik pasti banyak promo. Banyak promo. Siap-siap depan televisi. Ya, jadi seperti itu. Hidup sederhana. Sederhana bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Sederhana tetapi berdampak. Yesus lahir dalam kesederhanaan, tetapi memberikan pancaran kasih kepada semua orang. Dia berikan cintanya. Dia berikan pengorbanannya bagi kita semua. Kalau kita jemaat Tuhan di tempat ini hidup sederhana dan memancarkan kasih Allah kepada yang lain, saya percaya kebahagiaan, keceriaan, sukacita senantiasa menyertai kehidupan saya, kehidupan jemaat di tempat ini, kehidupan keluarga jemaat Tuhan di Bangka Tua. Amin. 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 Untuk